Mereka ini adalah para malaikat yang menyalin yang satu untuk menyalin min lahir mahfuz. Mereka ini malaikat yang menyalin dari lahir mahfuz. Wa humul malaika, dan mereka ini adalah malaikatul kiram, malaikat yang dimuliakan. Nama al-katibun, para malaikat yang sebagai penulis. Hubungan dulu. Wa minhum pulang dan di antara mereka, para malaikat ini adalah ashabul ajnihatin janahaini li kulli wahidin minhum. Wa salah satu linisbih akharamikum wa arba'atun linisbih akharamikum. Dan ulang menjadi sini. Wa minhum, di antara para malaikat akabat tadi, ini adalah ashabu asnihatin janahanain li kulli wahidin minhum. Para malaikat katibun ini adalah malaikat yang memiliki, jika kita janahin ajnihah itu sayap, berisi alam, memiliki sayap dengan dua janahin, dengan dua sayap. Janahin li kulli wahidin minhum. Jadi mereka ini adalah memiliki dengan dua sayap, dua pasang alat, dan dua pasang sayap ini tadi alat ini setiap satu malaikat di antara mereka. Jadi simbol malaikat ini ada berisi dua alat. Nah ini malaikat katibun namanya, malaikat katabat. Di antara malaikat katabat ini diulang salah satu jenis minhum. Ada pula malaikat katabat ini nambah isi 3 ayat, 3 detik halam. Jadi kada sayap dua aja hanya isi 3 detik halam. Dan mereka ini 3 sayapnya tadi untuk jenis lainnya dari mereka. Wa arba'atun jenis minhum. Dan ada pula dari malaikat katabat tadi berisi halam 4 butir halam. Jadi lain-lain nih. Jadi malaikat katabat ini ada 2 butir halam, ada yang menjadi orang Tuhan 3 butir halamnya, ada yang menjadi orang Tuhan 4 butir halamnya. Wa yazidullah fi khalqi ajnihati bi ghairihi ma taqtadihi masyiatuhu wa hikmatuhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dalam penciptaan halal-halal itu tadi lawan malaikat yang lain sesuai ketentuannya dan kehendaknya dan kebijakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan sini jadi ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, mungkin ada juga yang lain-lain. Nah kayak tetap. Tanbihun, ini suatu peringatan Mujahidin. Qauluhu, ucapan Imam Abu Lais Mujahidin
ucapan sini hamalatun wa safaratun wa hafazatun wa katabatun. Hamalatun wa safaratun wa hafazatun wa katabatun. Bifathi rubi hasalasati, dengan fathah hurufnya. Nah, angka 3 dipatahkan angka 3 hurufnya. Wahya jamu hamilin. Nah, ini merupakan jamak jumlah dari hamilin, wasafirin, wahafidin, wahafidin. Jadi nanti dipatahkan garisnya angka 3-nya ini. Nah, amalatun, musafatan, wahafatan, wahafatan. Nah, itu kenapa ini adalah kalimat jamak dari mufrad hamil, safir, hafiz, katib. Nah, wa kulluhum makhluqun, dan semua malaikat itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Ay mawjuduh, yaitu nanti ada akan, nanti ciptaan, nanti wujud akan oleh Allah biijazillah. Nah, dengan Tuhan mengadakan, menciptakan Allah lawan ijabun bagairihim. Tuhan membuat mereka, mengadakan mereka dari seperti makhluk selain mereka pada mereka katakan tadi. Wa'abidullah, dan mereka ini adalah hamba Allah. Wala yaquluna syai'a, maka mereka kadang mengucapkan akan sesuatu hatta yaqululahu, sehingga diucapkan lawan mereka oleh Allah. Jadi Allah dulu berfirman memerintahkan untuk mengucapkan, hanya mereka ini mengucap. Nah, yang kedua mengucap surahnya kama huwa sya'nul abidil mu'addib. Nah, mu'addibin, sebagaimana keadaannya, perilakunya para budak yang beradab, bertata krama lawan Tuhannya. Wala yusakun, dan mereka tadi, nah, wala yusakun. Nah, ayo dulu, ayo kita, mana mau berusi lakukan dulu. Teman-teman begini asal dapat mengaji kita, dia dapat bakat. Mudah-mudahan dengan gambaran ada catatan kita menghidupkan bangunan Ramadan dengan sebagian tarawih, sebagian witir, sebagian kalau kita untuk ilmu mengajikan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan kalau kita patut kita syukuri, dan kita berterima kasih kepada Allah. Malam ini kita ditakdirkan Allah, diturunki oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, kabar mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Syukur alhamdulillah. La yusafuna binusuhatin wala biunusatin. Mereka ada bersifat dengan laki-laki dan ada bersifat dengan bebinian. Jadi malaikatnya ini laki ada, bebinian ada, gitu teman. Lalu jasiin pamannya keadaan musatal malaikati au musatahum bahwa kafirun bil intifaq. Siapa nama dikatakan bahwasanya malaikat itu adalah berbinian, nah, unusan, atau mereka beriktikad malaikat itu adalah unusan itu banjir, dia tidak bincang. Maka pendapat para ulama bahwa kafirun bil ittifaq, di ittifaq sudah artinya sepakat berbeda.
Siapa yang beriktikad berkeyakinan malaikat itu beginian atau kecil atau bincang mutlak, ittifaq ulama mengatakan orang ini kafir. Nah kemudian ulang makanya kita pada dukuratuh bahwa masihun, dan siapa saja yang meyakini mereka laki-laki atau laki-laki maka orang itu jadi fasik. Ada misalnya orang yang berkeyakinan dan mereka itu laki-laki jadi fasik orang. Tapi bila yang berkeyakinan malaikat ini berbinian atau bincang kecil, ittifaq ulama jadi kafir orangnya. Tapi bila begitu orang ini malaikat itu dinyalakan jadi fasik. Fasik itu jadi bisa benar. Ada apa sebuah itu masih tahu. Itu bisa. Umumnya laki lain, dominan lain, banjir lain, tapi saya tidak. Itu meyakini walai salah syahwatun bagi mereka itu para malaikat ini kadang berisi syahwat, anis dia nafsi. Yaitu malaikat ini kadang berisi syahwat yang bergejolak punya kita, berbutuhkan. Kalau syahwat yang luar biasa, misalnya masri itu parahnya misalnya umpamanya memberi berpuasaan ini. Lalu malam kirim makan sahur, punya rumahnya sudah berjanji bulan puasa kita libur. Libur kirim istrinya lalu mau sahabat ini. Kalau berbuat beda tak kemudian bahasa kamu kerajingan kan kerajingan. Ada dulu kayak itu maksudnya mereka itu kalau bisa sahabat apalagi keinginan menjadi kita nama menjual bergejolak tidak. Wana nafsu, dan malaikat itu kadang memiliki hawa nafsu. Sahabat nama berbuat ada nafsu ada malaikat. Ini kan ada nafsu maksudnya. Malaikat ini. Kemudian nafsu sama tiba. Di sini mengisahkan. Maka kejadian antara nafsu itu ada 7 martabatnya. Ini nafsu nih, karena nafsu itu maksudnya, itu 7 martabatnya. Pertama alatnya amaratun, yaitu nafsu amarah. Wa mahalluha as-sabr. Jadi yang pertama alatnya nafsu amarah. Di mana nafsu amarah diantaranya di dada, jadi sini. Tempatnya di dada. Wajumuduha, dan tentara-tentaranya nafsu amarah ini adalah al-bukhlu, pemalas. Di artinya anak buah nafsu amarah maksudnya pemalas seperti itu. Kemudian yang kedua wal hirsu. Kemudian kita tamak, pemalas, tamak, kita antara-antaranya nih. Wal hasadu, hasad, dengki. Ini antara nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini diisi pasukan. Pasukan yang pertama pemalas, yang kedua dengki, tamak. Hirsu tadi artinya sekali cukup bagi Allah tak harus cukup nafsu amarah buahnya. Pasukannya pertama tadi kan pemalas, yang kedua tamak, yang ketiga dengki, hasad. Kemudian yang keempat wal jahlu, bodoh. Artinya yang ada peduli dengan kebodohan. Kemudian yang kelima adalah wal kibru, kibir, menjadi kita sombong.
kesombongan, kebodohan, kesombongan. Nah ini, nah lihatnya mas ya, tantangan nafsu amarah nih, pemalas, hirsu, hirsu tadi apa namanya, tamak, yang ketiga apa? Nyekafir kalau bayar, itu tamak, imbah tamak, dengki, imbah dengki, apa deh, mas ya, imbah dengki, kemudian lawan kesombongan. Kemudian wasyahwat itu syahwat. Mengubah syahwat itu nafsu amarah. Terakhir masalah wal ghadabu, marah. Amarah itu nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini berisi antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tantaranya, persepatnya. Pertama pamalas, yang kedua tamak, yang ketiga dengki, yang keempat dengki kebodohan, yang kelima kesombongan, yang keenam syahwat, yang ketujuh pemarahan. Ini tataran nafsu amarah. Kemudian summal lawamah. Jadi nafsu tadi ada 7 martabat. Ujar Allah Guru bahari madari. Pokoknya sijin penyakit hati itu ada di dalam diri kita. Yang paling muncul keluar itu adalah penyakit pemalas. Ini penyakit yang paling pandudian keluar di hati. Di hati kita ini paling pandudian, sifat pemalas ini bukan pandudian. Bila ini sifat pemalas ini sudah keluar di hati seseorang, maka sifat-sifat tercela yang lain, sifat-sifat jahat yang lain yang ada di hati itu sudah dahulu keluar. Yang paling kunci masalah ini, pandudian paling ngeyel, paling ngalim. Yang keluar di hati kita itu pamalas. Tahu pamalasnya benar kita tidak benar memalakan. Mulai makanan di palaran. Padahal kan ditamakan dari ini cakap diberikan sama tetangga, diberikan paman saudara. Banyak yang lebih perlu hendak ingin membuka itu, yang merasa nyaman ingin membuka puasa. Kita kan peduli. Partik tuyuk dulu di hadapan surah. Mengapalan tatap, dikatantang, hula-hula. Mengapa lagi? Sampai di situ sari India, ayo sampai di berendam 7 wadahnya ya. Iwaknya 4 macamnya, mulai daging, rendang, macam-macam 4. Padahal ingin makan semuanya sudah hanya ini. Cakap diberi apa lawan orang-orang yang banyak membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Banyak nakinya bukanya lawan nasi putih aja. Nasi putih aja, kita ceplok. Dia pun kan bisa jadi santri, soalnya biar bujuran. Muninya bisa jadi santri, tahu banget. Kasusahan hidup tuh tahu benar. Kasusahan hidup tuh tahu banget. Mereka anak-anak dia pun zaman mulai bahari, wakari. Bukaan di wakari. Sayur apa? Kalau pucuk, benarnya pucuk umili kan? Iya, putih dia. Lumok mana dibicin? Buka puasa di itu, sahur masih dingin, baru iwak ada, titik minuman. Bulan puasa ada dengan kebenaran lawan keluarga dengan duit, keluarga yang susah, semua makan sih nyaman. Ini nyaman mati, pengen mati agak nyaman, tapi kita tidak peduli dengan tenggorokan saudara kita, parut saudara kita. Puasa ini mengajarkan kepekaan sosial kita lawan orang lain. Kita diberi oleh Tuhan rasa lapar, artinya supaya kami peduli dengan orang lain. Banyak tetangga keluarga kita, kelaparan artinya hidupnya itu susah.
Tapi kita kadang mengerti, kita akhirnya berkumpul di dalam komunitas orang-orang nyaman. Lalu kepekaan itu kadang-kadang ada biasa-biasa. Kadang peduli negara itu, nah hikmah puasa itu sebenarnya, nah hikmah puasa itu yang paling menonjol itu melahirkan sifat pemalas, sifat pemurah, dari sifat bakhil, sifat kafir itu kan. Nah itu ujung-ujungnya berpuasa kita ini hendak bukannya bukan karena nafsu, bukan karena mengharap ridha Allah. Karena mengharap ridha Allah berbagian dalam orang lain. Lihat keluarga susah, lihat tetangga susah, beriman. Aku minum satu, kalau tetangga aku minum satu pada. Aku minum susu, tetangga aku minum susu pada. Ini yang bukan puasa. Ini yang penting. Yang kadang-kadang kita itu amal yang kecil itu yang diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang kita anggap besar bahkan itu kewajiban, tapi Tuhan kadang melihat itu. Amin sa'imin laisa lahu min siyami illa al-jur' wal atas. Banyak benar yang Tuhan agung berpuasa tapi kadang dapat dengan apa dari puasanya kecuali lapar lawan haus pada. Hendak nih kaidahnya harus dapat setiap hari. Rugi benar bakal kita, rugi benar. Makanya ini antara nafsu amarah ini tunggal lingkungan kita mati itu sumberin. Nah, walaupun kemudian sifat bakhil ini, kemudian yang keluar di dalam hati kita sifat bakhil ini. Maka bila bakhil ini keluar dari hati seseorang, betekal orang itu as-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah, orang yang pemberian itu habibnya Allah. Wali Allah biar kemudian keluar sifat bakhil itu di hati, jadi wali orang itu. Nah, ya di akhlaknya wali itu, pamanas sebenarnya orang pemberian benar, kadang bisa duit dihambur dibagi, kalau bisa harta, nah melihat orang itu pemanas, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi orang yang di dunia, niscaya mengasihi sayangi orang yang di atas langit lawan dia. Nah, itu kan malaikat ini malaikat kasih sayang bulan Ramadan ini subhanallah. Tahu aja kalau, nah tahu aja kalau udah kemuliaan bulan Ramadan ini, kamu lihat orang bulan Ramadan ini naumnya naum mustaqim. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasumtuhu, diamnya orang puasa itu tasbihun, jadi tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Wa dhunubuhu maghfur, dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah mana ini? Nah orang pekat dengan saudaranya, orang yang senantiasa memikirkan tentang orang lain. Makanya disebutkan, nah, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawm. Setiap sesuatu itu mempunyai pembersih, dan pembersih jasad manusia itu adalah as-sawm, puasa. Dan diakhiri dengan apa? Dengan zakat fitrah, pembersih puasa dengan berfitrah. Mudah-mudahan kita bertahan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bertahan ibadah kepada sini. Amin. Allahumma amin. Insyaallah minggu ini kita sambung pulang. Kalau setengah jam aja kita aja. Nah, tak aja. Allah wa'ala bisa wakil sini aja lah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini